Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita pasti pernah mendengar kata rentenir dan kita pasti tahu cara kerja mereka. Rentenir merupakan orang yang mencari nafkah dengan cara membungakan uang. Rentenir akan memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu tujuan mereka adalah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Orang yang punya pekerjaan sebagai rentenir atau mereka yang menjadi rentenir itu biasanya tidak pandang bulu. Siapapun yang datang untuk meminjam uang akan diperlakukan sama. Entah itu keluarga, teman dekat, tetangga, atau bahkan orang asing tidak akan dibedakan. Sistem kerjanya sama, bunga yang tetap ditetapkan atau yang harus dibayarkan itu tetap tinggi. Oleh karena cara kerja rentenir yang seperti itu, ternyata ada aturan yang ditetapkan. Kalau rentenir menetapkan bunga yang terlalu tinggi, maka ada undang-undang perbankan yang membayangi mereka, yaitu 9 tahun hukuman penjara. Aturan soal pinjam-meminjam uang dan barang juga tergambar dalam bacaan kita pada hari ini. Aturan soal pinjam-meminjam juga menjadi aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah menetapkan aturan supaya bangsa Israel tidak makan riba atau tidak membungakan uang dan barang yang dipinjamkan kepada saudara. Tapi kalau sama orang asing itu diperbolehkan. Secara sepintas kalau kita baca bagian ini, mungkin ada yang berpikir itu hal yang wajar. Tetapi bisa jadi ada juga yang berpikir itu sesuatu yang tidak adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menetapkan peraturan bagi orang Israel supaya mereka menjalani hidup mereka dengan teratur dan juga tertib, termasuk dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan dengan keluarga dan sesama. Allah menetapkan peraturan supaya hubungan mereka dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar itu tetap terjalin harmonis, tetap erat, dan juga tetap terjaga. Hubungan orang Israel dengan seluruh anggota keluarga tidak boleh rusak, tidak boleh pecah karena persoalan uang atau persoalan ekonomi. Kalau ada orang Israel yang menetapkan bunga bagi anggota keluarga yang meminjam, tentu hal itu dapat merenggangkan hubungan kekerabatan, dapat merusak atau memecah hubungan kekeluargaan. Hubungan sosial dapat rusak karena bunga dari pinjaman. Idealnya atau pada umumnya, jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, maka keluarga lain akan tahu lebih dulu dan anggota keluarga lain akan menjadi penolong yang terdekat. Jadi kalau ada anggota keluarga yang menolong lalu perhitungan, yang menolong lalu menambah kesusahan, tentu hal itu dapat menjadi pemicu renggangnya atau rusaknya hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan. Lalu, mengapa untuk orang asing itu diperbolehkan? Bapak Ibu, pada masa itu, orang asing yang meminjam uang atau barang itu bukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, kekurangan uang, atau kemiskinan. Orang asing yang datang meminjam uang atau barang itu biasanya digunakan untuk menjadi atau sebagai modal dalam berdagang, yang mana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tapi, kalau keluarga yang meminjam itu biasanya karena kesulitan ekonomi atau kesusahan lainnya. Allah memberikan aturan atau ketetapan bagi orang Israel ini supaya mereka dapat memikirkan atau dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam membantu keluarga dan sesama untuk tetap menjaga relasi kekerabatan atau kekeluargaan yang harmonis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan pada saat ini, kita juga diingatkan untuk tahu dan punya tindakan-tindakan yang tepat dalam menjalin hubungan dengan keluarga.
hal yang dapat kita pelajari bersama, kita dapat menjadi penolong yang terdekat bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita yang membutuhkan pertolongan tanpa punya sikap yang perhitungan. Tujuan kita menolong keluarga, menolong saudara, menolong orang-orang yang dekat dengan kita adalah untuk meringankan beban mereka dan juga mengusahakan agar hubungan kekeluargaan itu dapat terjalin dengan baik. Di hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Melalui bacaan ini kita pun diingatkan untuk mau dan bersedia menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita hidup selama ini. Di hari ini kita juga memperingati Hari Usia Lanjut Internasional, dan kita diingatkan untuk menjadi orang tua yang banyak memberikan contoh dan nasihat bagi anak cucu supaya kita semua bersama-sama dapat menjaga dan menjalin hubungan baik, hubungan kekeluargaan yang erat dan harmonis. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.